Kecapi pujian dan cawan doa. Refleksi pagi 549. Apa yang terjadi ketika sang anak domba mengambil gulungan kitab? Wahyu 5 ayat 8 menggambarkan apa yang terjadi. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Saudara-saudara, sang anak domba, yaitu Yesus Kristus sajalah yang layak menerima gulungan kitab tentang segala misteri dan hikmat Allah. Oleh sebab itu, para tua-tua dan keempat makhluk tersungkur menyembah Kristus dengan kecapi pujian dan cawan doa. Melalui pujian dan doa, Kristus dimuliakan. Terpujilah Kristus, Sang Putra, kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, pujian dan doa adalah sarana bagi umat Tuhan untuk memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah yang begitu besar telah ditunjukkan melalui karya penebusan Yesus Kristus. Karya agung Allah ini telah memungkinkan umat percaya untuk kembali mempunyai relasi yang baik dengan Allah, sehingga umat percaya dapat berdoa dan memuji-mujinya. Doa dan pujianlah yang seharusnya menjadi nafas hidup orang percaya. Sayangnya, di tengah kemelut persoalan kehidupan dan keinginan dunia, orang percaya sering lalai dalam memuji dan berdoa. Oleh sebab itu, wahai umat Tuhan di Indonesia, marilah kita selalu mengingat karya penebusan Kristus, serta selalu ingat untuk memanjatkan segala puji dan doa. Ayolah, hanya Kristuslah Sang Penebus. Refleksi pagi 550. Apa yang menjadi nyanyian dari para tua-tua dan keempat makhluk di Wahyu 5 ayat 9 pada waktu mereka menyembah Sang Anak Domba, yaitu Yesus Kristus? Mari dengarkan nyanyian mereka. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara-saudara, Yesus Kristus telah mengucurkan darahnya di kayu salib untuk menebus manusia dari belenggu dosa. Kristus memang layak dipuji dan ditinggikan oleh setiap orang tebusan dari beragam suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, gambaran kitab Wahyu akan Kristus yang telah dikorbankan demi penebusan manusia ini merupakan gambaran tentang peran sentral Kristus dalam skenario agung penyelamatan Allah. Hanya Kristuslah yang layak menerima segala pujian umat tebusannya, karena hanya Kristuslah yang dikenan Allah Bapa untuk menerima gulungan kitab dan membuka meterainya. Oleh sebab itu, di tengah berbagai arus pandangan masyarakat majemuk seperti di Indonesia ini, marilah umat Tuhan, kita perteguh iman percaya kita pada Yesus Kristus. Janganlah kita mudah goyah. Marilah kita juga mewartakan karya penebusan Kristus bagi orang dari segala suku, bahasa, kaum, dan bangsa sampai Kristus datang kembali. Inilah panggilan kita semua.
anugerah bagi mereka yang ditebus Tuhan. Refleksi pagi 551. Apa yang terjadi pada mereka yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus? Mari dengarkan pujian dari para tua-tua dan keempat makhluk di sekeliling takhta Allah di Wahyu 5 ayat 10. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara-saudara, orang-orang tebusan Kristus dipanggil untuk menjadi komunitas imam dalam kerajaan Allah yang diperkenan untuk menghadap Allah seperti halnya imam di Perjanjian Lama. Selain itu, orang percaya akan memerintah bersama Kristus sebagai Raja di bumi, tidak hanya kelak pada kedatangan Kristus kedua kalinya, tetapi juga memerintah sekarang secara rohani melalui iman dan keteladanan hidup. Saudara-saudara, betapa beruntungnya orang-orang yang percaya pada karya penebusan Kristus, karena melaluinya kita bisa berrelasi lagi dengan Allah. Kalau imam di Perjanjian Lama harus setiap kali membawa darah domba untuk bisa menghadap Allah, betapa bersyukurnya kita karena melalui darah Kristus kita bisa datang ke hadirat Tuhan Sang Raja alam semesta. Luar biasa, bukan? Wahai umat Kristen Indonesia, sebagai syukur kita kepada Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita sehari-hari di dalam takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Di tengah kehidupan dunia yang gelap, marilah kita belajar menjadi teladan hidup bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga terang Tuhan bagi bangsa ini makin nyata. Teguh dalam Kristus. Refleksi pagi 552. Apa yang dilihat Rasul Yohanes di sekitar takhta Allah dalam penglihatannya itu? Mari lihat Wahyu 5 ayat 11 dan 12. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saudara-saudara, dalam penglihatannya, Rasul Yohanes melihat bagaimana anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, dipuji-puji oleh para tua-tua, para makhluk dan para malaikat, karena Kristus sajalah yang layak menerima segala puji dan hormat. Hanya pada Kristuslah segala kuasa. Saudara-saudara, penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu sesungguhnya adalah kesaksian Allah sendiri tentang Sang Putra, yaitu Yesus Kristus. Bila Kristus telah memiliki segala kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian, mengapa kita sebagai orang percaya di Indonesia sering takut, bimbang, dan ragu dalam mengikut Dia? Marilah kita memperkokoh iman percaya kita kepada Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang telah diutus Allah Bapa ke dunia. Bila keyakinan kita dalam Yesus Kristus kuat, maka kita pasti akan mampu menjalani kehidupan di dalam damai sejahtera. Wahai orang percaya di Indonesia, marilah kita bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Mari kita bertumbuh dan berakar teguh.
Biarlah semua makhluk memuji Tuhan. Refleksi pagi 553. Apa yang didengar oleh Rasul Yohanes dalam penglihatannya di Wahyu 5 ayat 13 dan 14 tentang Sang Anak Domba? Ini dia. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara-saudara, semua makhluk di alam semesta dan di sorga menaikkan pujian dan penyembahan mereka kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Inilah gambaran agung yang diberikan Allah tentang siapa Yesus Kristus. Saudara-saudara, sungguh betapa agung dan besar kemuliaan yang diberikan bagi Yesus Kristus, karena Dialah Allah yang layak disembah. Walaupun ada saja orang yang skeptis, ragu, bahkan membenci, fakta kesaksian Allah Bapa tentang Yesus Kristus melalui penglihatan Rasul Yohanes ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal oleh siapapun, karena Allah sendiri yang telah memberikan kesaksiannya. Yesus Kristus memang Tuhan. Tidak ada argumentasi manusia apapun yang dapat mengingkari kesaksian Allah ini. Oleh sebab itu, wahai umat Tuhan di Indonesia, marilah kita bergiat terus dalam kiprah dan karya kita di bumi Indonesia ini demi kemuliaan Allah. Melaluinya, nama Kristus terus ditinggikan oleh semua makhluk di bumi dan di sorga.